Ternyata setelah dibaca selintas, saya ingin menyatakan patriot itu adalah Sio Gyokchan sendiri. Jadi inilah buku yang menjelaskan secara dengan jujur tentang kisah dan posisi perjuangan sebagai seorang anak Tionghoa yang lahir dan dibesarkan di kawasan Surabaya, wilayah yang pada awal-awal abad ke-20 dikenal sebagai Ghetto Tionghoa, wilayah eksklusif yang menggabungkan sekitar kurang lebih 5.000 orang Tionghoa, dari yang mempunyai kapasitas dan status sebagai orang kaya sampai juga mereka yang juga dalam status sebagai orang-orang miskin, dari yang dermawan sampai tukang pukul ada di kawasan Tionghoa Surabaya pada waktu itu. Dari kawasan ini Sio Gyokchan menjalani dorongan, kebutuhan, dan kepatutan perjuangan seorang anak Tionghoa dalam gerbong besar perjuangan bangsa dan negara Indonesia, lengkap dengan segala suka dukanya. Sio Gyokchan adalah sedikit dari kalangan Tionghoa yang pada waktu itu di awal abad ke-20 yang menikmati pendidikan Belanda yang sangat diskriminatif. Kemampuan intelektualitas yang baik menyebabkan dia bisa menjelaskan secara baik dan menganalisa peristiwa demi peristiwa tentang sejarah yang juga turut dialami. Dia menjelaskan dengan baik tentang perjalanan kesadaran Indonesia yang merdeka, pergolakan di era kolonial Belanda, pergolakan di saat Jepang masuk ke Indonesia, pergolakan sistem politik dan konstitusi, sampai dengan pergolakan di saat Orde Baru menumbangkan Orde Lama dengan seluruh melodrama. Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang saya hormati, buku ini tebalnya 536 halaman. Yang membuatnya menarik bagi saya adalah pengungkapan Sio Gyokchan yang lebih eksklusif, yaitu tentang perjalanan dan drama keindonesiaan di kalangan etnis Tionghoa waktu itu. Saya menjadi paham bagaimana pergulatan untuk menjadi Indonesia di antara Cina peranakan yang lahir dan besar di Indonesia dan Cina Toto yang pada waktu itu kebanyakan mencari uang di Indonesia lalu mengirimkannya ke sanak saudaranya di daratan Tiongkok untuk mendirikan atau melanjutkan perjuangan bisnis di sana. Juga saya menjadi paham pergolakan untuk menjadi Indonesia di antara etnis Tionghoa yang juga dipengaruhi oleh pergolakan politik di Tionghoa waktu itu antara Kuomintang dan komunis. Belanda kemudian menempatkan etnis Tionghoa dalam posisi dilematis, amat sangat dilematis. Dan ternyata itulah yang menciptakan prasangka rasial terhadap keturunan Tionghoa sampai pada saat ini. Oleh Belanda, orang Tionghoa bukan pribumi, tetapi juga bukan kaula Belanda. Mereka digolongkan di dalam golongan Timur Asing. Tetapi peranan Tionghoa yang signifikan di bidang perdagangan, terutama di sektor distribusi, menyebabkan Belanda memudahkan kemampuan ini untuk kepentingan bisnis besarnya. Akan tetapi keunggulannya yang signifikan dari pribumi di sektor perdagangan ini ternyata kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk dijadikan perisai manakala Belanda berkonflik dengan kaum pribumi. Jadi politik divide et impera sudah berjalan sejak daripada waktu itu. Ketika Jepang datang, pengistimewaan Tionghoa di bidang perdagangan pun tetap terjaga dan terpelihara. Dan ketika Indonesia merdeka, prasangka terhadap Tionghoa tetap hidup bahkan sampai saat ini.
Prasangka di bidang ekonomi menjelma ke dalam prasangka politik. Etnis Tionghoa dalam buku ini disebut beberapa kali menderita red drag, semacam pembunuhan massal yang dilakukan Hitler terhadap orang-orang Yahudi di Jerman. Mereka dikumpulkan di satu tempat dengan alasan diselamatkan dari peperangan, tapi tiba-tiba penampungan mereka terbakar. Penghakiman semena-mena terhadap orang Tionghoa terjadi di awal kemerdekaan seperti dilakukan oleh Sugiman dari Masumi yang ditunjuk menjadi formatur kabinet untuk mengatasi krisis pemerintahan waktu itu. Keturunan Tionghoa yang dicurigai berkiblat ke Tiongkok dicokok, diambil oleh jaksa dan ditahan tanpa pengadilan. Ketika Orde Lama juga ditumbangkan oleh Orde Baru karena kudeta Partai Komunis Indonesia yang gagal, orang Tionghoa termasuk di antara korban prasangka politik yang tidak terpenuhi. Siok Giok Chan yang secara gagah berani menyatakan dirinya sebagai patriot Indonesia dan juga keluar masuk penjara sejak zaman Belanda, zaman Jepang, juga sampai pada era zaman Soeharto. Seluruh drama keindonesiaan dialami oleh Siok Giok Chan berpangkal dari sikap politik kelompok Tionghoa. Dia salah satu yang vokal bahwa orang-orang Tionghoa yang besar dan lahir di Indonesia adalah warga negara Indonesia yang sama dengan orang-orang Indonesia yang disebut dengan pribumi. Saudara, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, banyak sekali fakta yang menarik untuk diketahui dalam buku ini. Tetapi bagi saya, Siok Giok Chan telah memperlihatkan sikap dan perjuangan seorang anak Tionghoa yang merasa Indonesia, tetapi tidak diakui keindonesiaan. Mereka terbelenggu terus dalam prasangka etnis sampai saat ini. Pertanyaannya, apakah kita ingin memelihara prasangka etnis seperti ini terus menerus dengan berbagai alasan-alasan yang ada? Saya ingin menyatakan tidak. Tidak boleh. Saya menyatakan itu harus di stop, dan saya ingin menyatakan itu tidak boleh berlanjut. Tidak boleh lagi ada anak Indonesia keturunan Cina yang diperlakukan tidak sepenuhnya sebagai orang Indonesia. Amin. Sebagaimana yang kita menamakan diri pribumi. Tidak boleh ada sama sekali di kalangan anak-anak Arab, India, dan etnis mana saja yang lahir, besar, hidup, dan mati di negeri yang dia cintai. Terminologi kebijakan yang mengarah pada kecurigaan rasial dan eksklusivisme harus dipertimbangkan matang-matang. Misalnya, apakah istilah pengusaha lemah, pengusaha kecil masih terus dipakai? Kelompok pribumi dan pribumi adalah juga menurut saya istilah yang tendensius. Ini juga mengingatkan kita dari semua saudara-saudara saya dengan latar belakang kaum etnis Tionghoa, untuk juga tentunya kita bisa menjaga agar kita juga tidak terjebak dalam upaya-upaya memprovokasi arti kehadiran kita sebagai etnis Tionghoa dalam provokasi yang tendensius yang mengundang kecurigaan dari saudara-saudara kita di luar kelompok etnis Tionghoa. Kewajiban moralitas, profesionalitas, dan kesadaran kita harus kita bangun sejak saat ini. Indonesia membutuhkan pemikiran, semangat, spirit, dan etos untuk membangun negeri ini tanpa ada perbedaan ras sama sekali. Jadi kalau saya bisa kasih ilustrasi misalnya,
Pak Harican ada di sini. Betapa bangganya saya ketika saya mengenal sosok Harican Silalahi. Hebat kali. Ini pasti dari negeri Batak ini. Tempat saya masuk. Tapanuli, Harican Silalahi. Saya cek setelah saya dekat beliau zaman Pak Ali Mutopo masih hidup, baru saya kenal. Bukan dari Tapanuli Utara, bukan dari Tapanuli Selatan, tapi adalah dari etnis keluarga Tionghoa yang besar, lahir dan mencintai negara Indonesia. Itulah Harican Silalahi. Ilustrasi pemikiran-pemikiran seperti ini juga saya kadang-kadang ingin mengkritisi sih. Ketika ada saya lihat perhimpunan inti, saya pikir cocok, mantap. Karena ini adalah institusi yang menurut saya penting. Perhimpunan Indonesia Tionghoa, The Chinese Indonesian Association, menurut saya tepat. Tapi ketika melahirkan lagi ada Ikatan Pengusaha Tionghoa, menurut saya tidak cocok. Ini mengundang nada yang tendensius. Pak Harican ini berbahaya. Kita harus mengingatkan saudara-saudara kita dari etnis kaum Tionghoa. Kita katanya satu. Antara seorang Surya dengan Kristianto Wibisono tidak ada bedanya. Haknya sama, kewajibannya sama. Urusan apa ada pengusaha Tionghoa Indonesia di tengah-tengah keindonesiaan kita? Jadi kita harus objektif dan fair. Lihatlah kelengkapan sosok anak Indonesia seperti saya. Lahir di Aceh, bapak Aceh, ibu Aceh, kakek Aceh, nenek Aceh, agama Muslim. Tapi darah saya adalah darah seorang nasionalis yang tidak mau berkompromi. Membedakan antara saya dengan Harican adalah Kristianto Wibisono dan kawan-kawan saya, termasuk seorang editor Seo Yong Jin. Kita adalah sama membangun negeri ini. Kita punya hak kapasitas yang sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, hak dan kewajiban yang sama. Harapan saya ini akan menjadi perenungan bagi kita ke depan. Karena spirit Syurga Allah lahirkan patriot-patriot baru yang mempunyai kebanggaan dan wawasan kecintaan pada nasionalisme Indonesia. Dan itu harus kita teruskan. Harus ada kemauan politik kuat dan berani untuk menghilangkan prasangka di atas. Segala macam kekurangan yang masih mengendala harus diakui keberanian seorang Gus Dur misalnya, yang mendobrak kebijakan yang sekarang membatasi kebudayaan Cina di Indonesia. Sekarang kita menikmati. Ada barongsai di mana-mana. Ada tahun baru Cina dinyatakan sebagai hari libur nasional. Saya pikir ini kita hormat juga dengan segala kekurangan dan kelebihan seorang Gus Dur. Dia berani lakukan inovasi itu. Sama halnya saya kecil-kecilan dengan sebuah stasiun televisi yang saya mulai. Saya memberikan tempat untuk adanya sebuah acara yang secara kontinu 10 tahun tidak berhenti. Metro Sibuan. Harican, secara komersil nggak ada untungnya itu Metro Sibuan itu. Nggak ada pengusaha Tionghoa kasih uang pada saya, kasih iklan sama saya. Saya tidak mendapatkan empati dari etnis Tionghoa di Indonesia dengan program Metro Sibuan. Jadi kenapa harus diteruskan sudah 10 tahun? Jawabannya sederhana. Ini bukan hubungan korelasi antara saya dan Tionghoa. Inilah korelasi antara harapan kita untuk membangun keindonesiaan. Jadi inilah pemikiran-pemikiran kita. Jadi equality di bidang kebudayaan tentu saja belum cukup. Yang perlu dilakukan adalah mengurangi prasangka etnis adalah kemajuan ekonomi. Saya adalah orang yang percaya bahwa asimilasi antara etnis Tionghoa dengan etnis lain di Indonesia akan membaik. Akan membaik selama tidak ada diskriminasi